Dan akhirnya, tim Bali United Basketball telah melakukan debutnya di IBL tahun 2021. Bagaimana hasilnya? Yuk kita obrolin di Ngobrol Basket WM Sport Channel. Oke, menurut saya dari game yang pertandingan pertama Bali United melawan Bima Perkasa 2-1 dan 2 udah terlihat Bali United sudah bisa mengungguli dari Bima Perkasa, yang dimana permainan itu sangat bervariasi. Yang selanjutnya di kuarter 3-4 permainannya monoton, itu saya yang lihat, dan juga permainannya terkesan terburu-buru ingin mendahului tim dari lawan itu sendiri. Yang pertama tuh mungkin terlalu monoton ya, habis itu terlalu gerasa gerusu juga, terlalu gerasa gerusu lah. Mungkin dari sisi reboundnya, reboundnya kurang greget aja dikit, sama mungkin dari chemistry juga mungkin. Yang paling greget dari pengetahuan saya di Desmet, yang paling tenang menurut saya Kak Koming. Desmet sama Jericho. Bisa juara IBL ya, playoff lah setidaknya. Oke, thank you. Harapan saya agar pertandingan selanjutnya lebih bisa dimaksimalkan kembali, dan juga masih bisa untuk terus bertanding di liga-liga selanjutnya. Oke, kita mulai review dan ngobrol basket. Menurut pandangan saya tentang game pertama dari Bali United Basketball berhadapan dengan Bima Perkasa Yogyakarta. Bali United Basketball berhadapan dengan Bima Perkasa Yogyakarta. Di sana ada dua pemain, yaitu adalah pemain termasuk pemain senior, yaitu Galang Gunawan dan juga Ismanto Yum. Nah, ini pemain-pemain yang sangat tinggi, ya big man. Itu terutama Galang Gunawan itu pernah menjadi top rebounder di liga IBL sebelumnya. Nah, disinilah letak tantangannya dari Bali United Basketball, dan ternyata Bali United Basketball itu keteteran banget deh di rebound. Oke, nah sekarang kita akan bahas dari kuarter 1 sampai kuarter keempat apa-apa saja momen-momen terbaik dan momen-momen yang ancur-ancuran dari Bali United Basketball. Di sini saya tidak hanya sekedar ngobrol saja, tapi saya juga ingin langsung mereview apa-apa saja sih yang terjadi di setiap kuarternya. Kita mulai dari kuarter pertama. Di kuarter pertama ini, di menit-menit awal, 5 menit awal ya, 5 menit awal itu Bali United sangat menggebrak, lalu determinasinya sangat tinggi, disiplin dalam melakukan defense, sangat-sangat fokus, sehingga seorang Jericho bisa melakukan steal dan akhirnya layup poin pertama dari Bali United Basketball. Lalu ada tembakan 3 angka dari Suryadin. Jadi kita akan langsung review saja. Tapi sebelumnya, starter dari Bali United Basketball itu yang pertama ada Lutfi Koswara. Apakah di sini karena tidak ada Daniel Wenas, jadi Lutfi Koswara akan menjadi starter? Nah, itu saya juga kurang tahu. Lalu ada jelas Jericho Tuasela. Lalu berikutnya seorang rookie ternyata yang dimainkan oleh pelatih dari Bali United Basketball, yaitu Yosef Desmet. Ternyata pelatih dari Bali United Basketball memberikan minute play untuk seorang rookie di kuarter-kuarter awal. Lalu ada Suryadin, dan tentunya yang terakhir pasti sang kapten, yaitu Pontianus Koming Nyoman Indrawan. Oke, selanjutnya kita akan lanjut di momen di mana steal dari Jericho dan 3 point dari seorang Suryadin. Oke, dimulai dari Bima Perkasa yang turnover akhirnya di steal oleh Jericho, dan layup 2 point diawali oleh inbound dari Bima Perkasa. Tembakan tidak masuk. Lalu ada defensive rebound dari Jericho. Jericho cepat sekali skip pass dan 3
3 poin oleh Suryadin. Dan Bali United leading 5-0 atas Bima Perkasa Yogyakarta. Selain dari Yeriko dan Suryadin, di sini saya juga sangat memperhatikan Joseph Desmet. Nah, di sini seorang rookie yang diberikan minute play itu benar-benar sangat menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh pelatihnya. Nah, di sini permainan dari Joseph Desmet sendiri itu sangat powerful sekali. Jadi protect bolanya bagus, lalu bermain polanya juga bagus. Jadi saya sangat ancungi jempol buat Desmet di kuarter-kuarter awal ini. Itu semuanya di 5 menit awal ya. Nah, 5 menit setelah itu mulai tim dari Bima Perkasa itu memberikan sebuah perlawanan ya. Namun perlawanan dari Bima Perkasa Yogyakarta itu bisa diatasi oleh defense-nya Bali United Basketball. Nah, di sini setiap pemain dari Bali United Basketball itu sangat-sangat impresif permainannya. Jadi skor di kuarter pertama yaitu adalah 14-8 untuk keunggulan Bali United Basketball. Selain itu ada kejadian menarik di kuarter pertama, yaitu gagalnya seorang Yeriko untuk melesatkan sebuah layup. Langsung saja kita review. Oke, berawal dari scrimmage di bawah, lalu ada skip pass dan gagal melakukan layup. Seorang Yeriko yang sekelas pemain IBL itu gagal melakukan layup, teman-teman. Lanjut di kuarter kedua. Untuk di kuarter kedua sendiri, tim dari Bima Perkasa itu sudah mulai nih ingin memberikan perlawanan untuk Bali United Basketball. Tapi defense dari Bali United Basketball itu masih mantap ya. Di kuarter kedua itu masih mantap di awal-awal. Dan di kuarter kedua ini seorang Joshua melakukan gerakan yang sangat atraktif ISO sehingga bisa membuatkan poin untuk Bali United Basketball. Oke, dimulai dari Joshua membawa bola. Lihat. Wow, gerakan yang sangat atraktif sekali dari Joshua. Di kuarter kedua ini pula ada momen di mana Claire Thompson-nya Indonesia, yaitu Lutfi Koswara, berhasil melesatkan tembakan 3 angka dari 3 kali attempt ya, 3 kali percobaan, dan akhirnya di percobaan yang ketiga bisa mendulang poin untuk Bali United Basketball. Oke, dari Joseph Desmet yang membawa bola, lalu ke Koming, ya, Lutfi keluar, tembak, Josh, poin. Skor menjadi 19-15. Nah, di sini tim dari Bima Perkasa sudah mulai di kuarter kedua ini sudah mulai ingin mengejar, tapi di menit-menit awal Bali United masih bisa untuk memberikan perlawanan balik kepada Bima Perkasa. Dan di kuarter kedua ini pula ada seorang rookie yang diberikan menit bermain oleh pelatih dari Bali United Basketball, itu adalah Wijanata Kesawa. Nah, jadi Wijanata Kesawa ini dipercaya untuk bermain di kuarter kedua dan dia menampilkan permainan yang sangat impresif, yaitu bisa mencetak poin dijaga oleh Isman Toyib. Kita lihat aja ya videonya. Oke. Momen tembakan, offensive rebound, skip pass dari Koming, lalu Kesawa, poin. Dijepit 2 orang pemain Bima Perkasa, dijepit, poin. Kita lihat tayangan lambatnya, boom. Untungnya nggak sampai cedera loh ya, tapi ini sangat impresif sekali gerakannya. Oke, dan lagi bola dari Yeriko, kick out, Suryadin juga kick out ke Kesawa drive, dijaga Isman Toyib dan poin. Tapi akhirnya di menit-menit akhir kuarter kedua, tim dari Bima Perkasa bisa mengimbangi skor dari Bali United Basketball. Ini dikarenakan ada beberapa momen di mana rebound dari Bali United Basketball itu hilang. Jadi reboundnya dikuasai oleh Bima Perkasa Yogyakarta. Oke, ini dia momen di mana Bali United Basketball itu kehilangan beberapa defensive reboundnya.
Oke, rebound dari Galang Gunawan. Kembali rebound dari Bima Perkasa. Masih ada kesempatan kedua. 3 point. Oke, gagal. Ada 2 offensive rebound yang dimenangkan oleh tim Bima Perkasa, sehingga memberikan kesempatan untuk menyerang dari tim Bima Perkasa. Oke, next, momen dimana tim Bali United kalah rebound. Oke, ada Isman Thoyib di tengah. Oke, gagal offensive rebound dari Bali United. Kembali diserang oleh Bima Perkasa. Kembali dimenangkan rebound oleh Isman Thoyib. Bisa diblok. Kembali Isman Thoyib mengambil bola. Kembali Bima Perkasa yang lain. Dan akhirnya poin. Bayangkan, bola yang seharusnya bisa dikuasai oleh Bali United Basketball itu akhirnya dikuasai oleh Bima Perkasa beberapa kali dan akhirnya poin. Itu sangat merugikan bagi tim Bali United Basketball. Lanjut di kuarter ketiga, tim Bali United Basketball ini sudah mulai keteteran. Mulai dari turnover yang dilakukan oleh pemainnya, namun beberapa momen bisa diselamatkan oleh pemain Bali United Basketball melalui steal-nya. Kita langsung saja lihat videonya ya. Oke, kita mulai dari inbound di menit-menit awal oleh Bima Perkasa. Tuh, lihat, gak ada yang jaga. Ini menit awal di kuarter ketiga. Fokus hilang. Bisa menjadi poin buat Bima Perkasa. Oke, lanjut. Jericho membawa bola, passing ke Desmet. Desmet turnover yang pertama, salah komunikasi dengan Desmet dan Koming. Oke, Jericho membawa bola, passing ke wing. Oh, hampir saja di turnover. Pick and roll dengan Koming. Kick out. Oke, diambil oleh Indra Muhammad. Dan steal oleh Desmet untuk menyelamatkan turnover yang dilakukan oleh Bali United Basketball. Untung saja nggak sampai jadi poin. Jika ini jadi poin, itu sangat kerugian buat Bali United Basketball. Good play untuk steal dari Desmet. Oke, dalam membawa bola. And off, 3 point shoot. Oke, lagi Bima Perkasa. Offensive rebound, habis itu drive lagi, dan nggak ada yang help side, tidak ada help side, tidak ada yang membantu, sehingga bisa poin begitu saja dari Yogyakarta, dari Bima Perkasa Yogyakarta. Ini skor sudah 33-30 loh. Tembak, rebound dari Galang Gunawan, dan foul. Masih rebound yang jadi PR besar buat Bali United Basketball. Selain rebound, beberapa momen juga dari Lutfi Koswara yang terus-terusan menembak 3 angka tapi nggak masuk-masuk, dan juga momen di mana seorang Rico yang sudah kosong di under basket tapi bisa digagalkan oleh defender dari Bima Perkasa. Nah, di momen ini merupakan momen yang agak sedikit aneh bagi saya karena Rico benar-benar kosong tapi dia memilih untuk reverse ketimbang under basket biasa. Oke, kita lihat saja langsung. Inbound dari Bali United Basketball. Oke. Pick and roll ada di sana. Nah, Rico mendapat bola dan no point. Dengan keunggulan masih dari Bima Perkasa 33-30. No point. Di kuarter ketiga ini juga Bali United Basketball ingin mengejar ketertinggalannya dengan full court. Namun beberapa full court berjalan dengan baik, tapi juga tidak berjalan dengan baik, sehingga Bima Perkasa itu tetap memimpin dengan skor 42-36. Dan di kuarter keempat di sini tim dari Bali United Basketball seperti sudah kehilangan ide, terus kehilangan visi bermain, kehilangan fokus, dan juga kehilangan tenaga untuk berhadapan dengan Bima Perkasa yang sudah semakin melaju kencang. Walau sempat melakukan full court press sehingga menyebabkan poin buat Bali United Basketball, namun semua itu tidak terlalu signifikan di kuarter keempat ini karena masih juga rebound menjadi permasalahan di kuarter keempat.
Sehingga di akhir kuarter keempat itu tim dari Bima Perkasa bisa menang di pertandingan ini. Ini merupakan kekalahan perdana, pertandingan pertama, kekalahan pertama bagi tim Bali United Basketball. Secara overall, permainan dari Bali United Basketball itu tidak jelek. Jadi determinasinya tinggi, determinasinya ada, disiplin ada, namun kurang konsistensi dari kuarter 1 sampai kuarter keempat. Mungkin saja ini karena pertandingan awal ya, jadi kayak masih grogi, masih kagok, apalagi setahun pandemi ini tidak ada event dan sekarang ada event IBL berjalan lagi. Jadi setiap pemain ini kayak harus beradaptasi kembali sehingga menyebabkan inkonsistensi dari tim Bali United Basketball. Namun di sini yang terpenting adalah bagaimana tim Bali United Basketball bisa menyelesaikan PR besarnya, yaitu rebound, lalu turnover, lalu pola-pola permainan atau ide-ide permainan yang lain yang bisa dipergunakan pada saat sudah stagnan dalam suatu pola. Tapi saya tetap optimis bahwasanya tim dari Bali United Basketball ini kedepannya akan bisa memenangkan game-game berikutnya. Sekian dulu ngobrol basket pada kali ini, dan jangan lupa support channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di ngobrol basket berikutnya.